Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi dzil fadli wal ihsan alladzi qadhafa fi qulubi man sya'ahu min ibadihi nural iman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri 'azamati dhatika fi kulli waqtin wa hin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah salat fardu maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita dari lubuk hati yang paling dalam dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Tidak ada siapapun, kapanpun, dimanapun yang paling berhak untuk menerima rasa syukur kita selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan memperbanyak syukur tersebut kita tercatat sebagai hamba-hamba yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin Allahumma amin. Salawat dan salam kita haturkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, salah seorang ulama yang bernama Wahab ibni Munabbih. Wahab ibni Munabbih pernah ditanya oleh muridnya. Apa kata muridnya? Alaysa la ilaha illallah miftahul jannah. Alaysa la ilaha illallah miftahul jannah. Tuan katanya, bukankah la ilaha illallah itu kunci surga? Apa jawaban Wahab, Imam Wahab ibni Munabbih? Qal bala, walakin ma min miftahin illa walahu asnan. Walakin ma min miftahin illa walahu asnan. Fa in ji'ta bimiftahin lahu asnanun futiha lak, wa illa lam yuftah lak. Jadi pertanyaannya sederhana saja. Tuan katanya, bukankah la ilaha illallah itu kunci surga? Apa jawaban Imam Wahab? Iya, banau. La ilaha illallah itu kunci surga. Tapi konang-konang, inge-inge, setiap kunci itu bergigi katanya. Kalau ndak bergigi dan ndak kunci nomor. Ada ibu-ibu punya kunci ndak bergigi. Ndak ada. Kalau ndak bergigi paku tu, ndak kunci tu. Kalau lay kunci yang dibawa tu bergigi, andai kata kunci yang engkau bawa itu ada giginya, futihalak, akan dibuka tu pintu untuk engkau, pintu surga itu. Tapi kalau ndak ada giginya, kata Wahab bin Munabbih, wa illa lam yuftah lak. Kalau ndak dibuka, kalau ndak ada gigi dan ndak akan dibuka. Maksudnya apa? Latih wanau, capek betul, sakit-sakit leher kita, tengkuk kita mengucapkan la ilaha illallah 24 jam sehari semalam, 7 hari dalam seminggu, 30 hari dalam sebulan, 12 bulan dalam setahun, tapi giginya ndak ada, giginya ndak disertakan, maka hampalah apa yang kita ucapkan. Jadi pertanyaannya itu, rupanya kalimat la ilaha illallah itu di dalam bahasa Arab, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, la ilaha illallah itu namanya kalimatut tauhid. Kalimat tauhid. Orang yang akan meninggal dunia atau orang yang sekarat, yang sudah menunjukkan ciri-ciri bahwa dia akan berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala, pandangannya sudah mulai satu saja,
dia kurang peduli lagi dengan hiruk pikuk yang terjadi di sekitarnya, maka itu ciri-ciri orang yang sedang menghadapi proses sakaratnya. Apa yang dianjurkan kita untuk mengucapkan ke telinga orang tersebut secara syariatnya, menuhi hukum fikihnya, ditalqinkan kalimat tauhid. Dekatkan mulut kita ke telinga dia itu, ucapkan la ilaha illallah, tanpa ada muqaddimah, tanpa ada menyinyi. Itu je sabun. Dokin je ke telinga inyo tu, la ilaha illallah. Kalau sudah diucapkannya satu kali, maka itu sudah cukup. Lah diucapkan dia inyo la ilaha illallah, maka tidak perlu diulang sampai 2 atau 3 kali. Kapan itu diulang? Kalau belum diucapkannya, umpamanya. Atau dia sudah mengucapkannya, lalu dia mengucapkan kalimat-kalimat lain sesudah itu, maka dianjurkan kembali kita untuk mentalqinkannya. Itu kalimat tauhid, di mana kalau arti dari kalimat itu la ilaha illallah, la tidak ada artinya. Ilaha Tuhan, illa kecuali, melainkan Allahu Allah. Jadi tidak ada Tuhan yang ma'bud, la ilaha ma'bud, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. La ilaha, ilaha itu sebenarnya bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, segala sesuatu yang hati kita tunduk padanya. Segala sesuatu ma ya'luhul insan, segala sesuatu yang tunduk hati kita kepadanya. Jadi ketika seseorang sudah menundukkan hatinya kepada yang lain, maka sebenarnya dia sedang berada dalam proses mempertuhankan benda itu. Orang kalau terlalu tunduk kepada hartanya, maka dia sebenarnya sedang dalam proses untuk mempertuhankan hartanya. Tak lagi dipandangnya halal haramnya, pokoknya ikut dapik, candu apapun caranya harus dapik. Berartinya sedang dalam perjalanan mempertuhankan hartanya. Orang yang tunduk kepada jabatannya, tak peduli dia apa yang dilakukannya, mau disuap itu supaya bisa naik jabatannya atau tidak, pokoknya macam-macam, baik dukun, baik wang pandai cukup lah, pokok jabatan naik. Ini dalam proses sedang mempertuhankan jabatannya. Maka Nabi menyebutin ta'isa abdud dananir wa abdud darahim, celakalah hamba-hamba dinar dan hamba-hamba dirham. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, celako hamba-hamba dinar dan hamba-hamba dirham. Dinar mata uang di zaman Rasulullah, terbuat dari emas. Dirham mata uang di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terbuat dari perak. Nabi sendiri semenjak zaman dahulu sudah mengingatkan bahwa akan ada hamba-hamba emas dan hamba-hamba perak. Tapi apa? Ta'isa, celaka hamba-hamba emas, celaka hamba-hamba perak, celaka hamba-hamba harta. Termasuklah orang-orang yang membanggakan pakaian-pakaiannya, maksudnya jabatan-jabatannya. Apapun yang hati kita tunduk kepadanya, itu bahasa Arabnya ilah. Tapi bapak-bapak nih ibu yang saya hormati, dalam kalimat tauhid semuanya itu dihapus dengan la. Tidak ada yang boleh hati kita tunduk, zahir batin kita tunduk kepadanya dalam rangka menghambakan diri, menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada pertanyaan tadi, kalau kunci yang engkau bawa ada giginya, maka pintu surga itu akan dibuka. Tapi kalau tidak bergigi dah, mambo paku latih mana menyebut la ilaha illallah, tidak akan terbuka pintu surga itu. Apa pertanyaannya? Apa gigi la ilaha illallah? Bagaimana caranya agar kita meyakini bahwa yang kita ucapkan itu sejalan dengan hati kita, sejalan dengan batin kita, sejalan dengan zahir kita? Karena itu berhubungan dengan keimanan seseorang.
Iman itu bapak-bapak nih ibu yang saya hormati, tasdiqun bil qalbi, iqrarun bil lisani, wa amalun bil arkani. Itu iman, 3 sendi iman yang tidak bisa dikurangi satu pun. Apa yang pertama? Tasdiqun bil qalbi, dibenarkan dengan hati kita. Cukup itu? Tidak cukup itu. Iqrarun bil lisan, diucapkan dengan lidah kita. Orang-orang yang non muslim, di dalam Al-Quran Allah Ta'ala disabuin dehnya, wala in sa'altahum, kalau engkau bertanya kepada mereka, wahai Muhammad, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit di bumi ke? Mereka akan mengatakan Allah. Tentu dia uang tu nya, cuman dia tidak mau nyebut itu. Tak mau mereka menyebutkannya. Makanya tak dikatakan mereka beriman. Dibenarkan di dalam hati, diucapkan dengan lidah, lah cukup itu. Tak cukup itu. Ada satu lagi, wa amalun bil arkan, harus diterapkan dalam keseharian kita, dikerjakan dengan anggota tubuh kita. Orang yang hanya mengaku beriman, diucapkannya 2 kalimat syahadat tersebut, tapi dia salatnya lalai. Salat subuh uang jam 5 boleh, salat subuh jam 5 subuh, hanya salat subuh jam 8 tawi saja. Sekali 2 kali terlolok, dek ponek biasa. Tapi kalau 3 kali, 4 kali dalam seminggu, 7 kali terlambat tawi, itu namun tak biasa tu leh. Lama nampak nomor. Lakono imannya sebenarnya tu bapak-bapak dan ibu yang saya hormati. Jadi kalimat tauhid itu berhubungan dengan keimanan seseorang. Apa giginya? Baru bisa kalimat tauhid itu menjadi kunci surga kalau ada syaratnya. Gigi itu syaratnya. Yang pertama, kata ulama kita, al-ilmu al-munafi lil jahli. Ilmu yang menolak kebodohan. Ilmu pengetahuan, mengetahui. Tidak mengetahui itu lawan dari ilmu. Tidak mengetahui itu bahasa Arabnya jahal, bodoh. Syarat yang pertama atau gigi yang pertama dari la ilaha illallah itu, harus kita betul-betul mengetahui siapa yang dimaksud dengan ilah atau siapa yang dimaksud dengan Allah tadi. Harus benar-benar tentu dek kita. Jadi kalau ada orang yang meninggal dunia, orang muslim meninggal dunia, dia sebatas mengatakan la ilaha, matinya. Cenderung apa menghukumnya tu? Dia dihukumkan seperti hukum orang yang beriman. Kenapa? Karena sebenarnya ketika itu Allah Ta'ala itu ada juanya. Jadi esok jangan capek-capek je terdengar orang meninggal dunia, la ilaha, sampai ajalnya. Ya, oh berbahaya kan ini. Subuh ke masjid tawi je ni. Uang pengajian tak pernah numpang dah ni. Tapi topik mati tak elok dah. Nyanyi aja pun ngaton uang mati tak elok dah. Tak dah. Jadi bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, ketahui dulu, ilmu dulu. Dari mana kita mengetahui keberadaan Allah Subhanahu wa taala? Ambo kalau ditanya ambo dek uang, dari mana kita mengetahui keberadaan Allah Subhanahu wa taala? Jawaban ambo cik aja ni. Dari guru. Dari guru. Uang menyebut Allah Subhanahu wa taala dikenali keberadaannya dengan keberadaan ciptaannya. Banau tu. Tapi siapa yang menyampaikan itu? Yang menyampaikan itu guru. Maka hakikat ilmu itu adalah guru. Orang yang berguru, dia pasti berilmu. Tapi orang yang berilmu, belum tentu dia hasil berguru. Sekarang buku sudah banyak bapak-bapak dan ibu sekalian, dijual di pasar-pasar.
baca buku di rumah seorang. Ada ndak ilmunya begitu? Lai. Ada. Tapi itu akan sangat berbeda dengan orang yang datangnya mengaji ke guru. Dicari dia guru untuk menuntut ilmu tu. Maka apa kata pepatah? Man dakhala fi ilmin wahdahu kharaja wahdahu. Orang yang masuk ke dalam ilmu sendiri, baca buku sendiri, fahami sendiri, ditafsirkan sendiri, kharaja wahdahu, dia akan keluar sendiri pula. Apa maksudnya? Orang yang belajar tanpa guru akan keluar tanpa ilmu, walaupun ini orang hebat. Karena kalau tidak berguru, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, maka dikhawatirkan syaitan yang akan menjadi gurunya. Makanya syarat la ilaha illallah yang pertama, al-ilmu al-munafi lil jahli, ilmu yang menolak kebodohan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Di mana-mana masjid yang melazimi zikir sesudah salat, itu imam selalu menyebutkan afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalau di dalam Al-Qur'an indah ada afdalul zikrinya dah. Yang ada fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalau di dalam hadis Nabi afdalul zikri la ilaha illallah. Tidak ada fa'lamnya dah. Tapi di dalam Al-Quran ada fa'lam. Apa arti fa'lam tu? Ketahuilah oleh engkau, ilmuilah oleh engkau, kenali dulu Allah Subhanahu wa ta'ala, baru kita bisa menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin kita menyembah sesuatu yang kita tidak kenal? Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, semenjak bila tentu de apa-apa angin guado leh. Angin guado. Kok kajui bahasa kampa. Kedinginan gitu gini gua. Ada yang koton gua. Kajui mau gini gua. Ada angin sojuk. Semenjak bila tentu de kita bahasa angin guado leh. Ndak apiknya bui dah kan. Tentu dia rasa-rasa oleh sosok lah lama solah. Tentu dek kita angin gua ada oleh mungkin semenjak kecil. Semenjak kecil. Pai berjalan sama ayah menggari pelopa pisang. Bergerak daun pisang. Apa kata ayah? Angin turun nak. Nampak pula daun kambiu, daun kelapa bergerak. Apa kata datuk atau kata ayah? Angin turun nak. Angin dia sampai gini kan tak nampak-nampak lah. Tak nampak. Tapi sudah terpati di dalam hati kita bahwa angin itu ada. Kenapa? Karena itu yang disabuin tahu dek guru. Ayah itu cerminan dari guru. Kalau ndaklah disabui dek guru angin, ndak akan tentu di gitu angin tu ada. Makanya kalau ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala, kenalilah melalui seorang guru. Kalau ndak ada bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kebodohan akan tetap berada pada diri kita, dan itu menghilangkan gigi pertama dari la ilaha illallah, menghilangkan syarat yang pertama dari la ilaha illallah. Apa kata Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu di dalam sebuah hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Orang yang meninggal dunia dan dia mengetahui ya'lamu la ilaha illallah, bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang disembah selain Allah, dakhalal jannah, pastinya masuk surga. Pasti masuk surga. Nabi menggunakan fi'il madhi,
dakhala. Ndak dibuat dia Nabi saufa yadkhulul jannah, atau ndak sabuin dia Nabi sayadkhulul jannah, ndak. Tapi Nabi menyebutkan dakhalal jannah. Arti dakhalal jannah itu dia telah masuk surga. Orang yang meninggal dunia mengetahui bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang disembah selain Allah, dakhalal jannah, dia telah masuk surga. Inyo dia te dunia, bau. Dia te dunianya, bau. Tapi dia mengetahui la ilaha illallah tu, tahu dia makna la ilaha illallah, dia sudah masuk surga. Seperti itulah jaminan yang diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipakai dia fi'il madhi. Tanda apa tu? Memang kan masuk surga. Lah pasti masuk surga. Sama dengan kita qamat. Nak salat kita. Nak salat fardu maghrib tadi. Iqamatlah muazzin lah. Apa kata beliau? Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Apa arti qad qamatis salatu? Qad sungguh, qamat fi'il madhi, sungguh telah berdiri salat. Sungguh telah berdiri salat. Sungguh telah berdiri atau didirikan salat. Waktunya menyabut itu kita lah salat atau alun? Alun lah. Alun lah. Tapi dipakai dia lafaz telah, menunjukkan bahwa kita bersungguh-sungguh untuk salat. Sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadis tadi. Dakhalal jannah. Nyo di dunia, bau. Nyo di dunia, bau. Dikuburkan dia meninggal dunia, dia dikuburkan jasadnya. Ruhnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baliknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Diumumkan di masjid, telah berpulang ke rahmatullah. Telah berpulang ke rahmatullah. Apa tu diumah, bau? Sore ko meninggal dunia. Sore ko meninggal dunianya. Ya, dikumandangkanlah di masjid lah, diumumkan telah berpulang ke rahmatullah. Telah berpulang ke rahmatullah. Nya lu berkubun lah. Lalu masuk tanah leh, tapi lah wasabui telah berpulang ke rahmatullah. Tanda ada yang lain yang pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ndak jasad tu dah, jasad tu habis dek cacing. Jasad tu habis dek ulik tanah. Apa tu yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Ruhnya. Orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, siapapun malaikat yang dilewati oleh ruh tersebut, malaikat tadi, maka apa kata malaikat? Deh, awun le ni. Awun le ni. Ruh siapa iko ni? Kata malaikat tadi, sabuin ruh sianu oleh malaikat yang membawa ruh itu. Lewatlah di sekelompok malaikat go. Deh, awun le. Ruh siapa go? Sabuin lah iko ruh hamba Allah yang bernama sianu. Sesodo bapak-bapak dan ibu-ibu, mulai dari atas kita di atas dunia ini sampai kelak di bawah dunia ko, di dalam tanah dan itu izin Allah Ta'ala aja yang berlaku. Makanya harus didalami betul apa makna la ilaha illallah. Diketahui makna la ilaha illallah. Bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala? Seperti yang saya sampaikan tadi. Tanya ke orang yang mengerti. Bertanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali mereka menyembah kepadaku. Kini bapa cara nak menyembah? Awak tak kenal dah. Maka apa langkah pertama sekali yang harus kita kenal? Kenali nama terlebih dahulu. Kenali nama terlebih dahulu. Itulah langkah awalnya. Allah Ta'ala ada lain. Apa tanda keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kata guru, keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ada ciptaannya. Itu tandanya. Namanya yang akan diperbanyak, disabui. Subhanallah. Itu salah satu bentuk menyebut nama Allah.
Alhamdulillah. Salah satu bentuk menyebut nama Allah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La haula wa la quwwata illa billah. Tapi nama zat Allah Subhanahu wa taala itu adalah Allah. Ar-Rahman, Rahim, Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir, dan setahuinya sampai 99 itu nama sifat bapak-bapak dan ibu sekalian. Ar-Rahmanur Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apa bedanya Rahman dengannya Rahim? Apa beda Rahman dengan Rahim? Rahman, Rahmanud Dunya. Rahim, Rahimul Akhirah. Penyayang pengasih Allah Ta'ala go sosodo wong te dunia go dikasihi deknya. Taat orang tersebut Allah Ta'ala sayang kayaknya. Indahnya taat dah, Allah Ta'ala sayang juga kayaknya. Coba tengok yang tak beragama Islam. Coba tengok. Kalau dunia ukurannya kayu-kayu ti bantu apa doa awak le. Inyo ni punya mall-mall di Pekanbaru, inyo punya sodo. Ndak ada orang Islam yang punya mall. Kan tak seketik bentuk tu. Dia apa tu? Allah Ta'ala sayang kayaknya. Selama-lama macam itu tu. Ndak. Itu te dunianya. Ada orang Muslim yang taatnya sayang Allah Ta'ala kayaknya. Sayang Allah Ta'ala kayaknya. Itu rahmannya, yang kalau diminta tidak akan pernah habis kekayaannya. Tidak akan pernah habis dah. Tapi Rahim, Rahimul Akhirah, pengasih penyayang. Yang Rahim itu khusus untuk di akhirat saja. Untuk siapa itu? Untuk orang-orang yang beriman. Kata ulama-ulama kita, Allah Subhanahu wa ta'ala punya 100 rahmatnya, diturunkan oleh Allah Ta'ala. Dari yang 100 rahmatnya itu, 1 buah rahmat ke atas dunia ini. Dari dunia ke bapak-bapak, ibu-ibu, dari 100 kasih sayang Allah Ta'ala, dan hitungan 100 enggak hitungan 100 gitu tu. Hitungan 100 inyo, ilmunya berada pada haknya. Kalau 100 gitu sesudah 99 sebelum 1 tapi 1-nya enggak cuma itu dah. 100-nya Allah Subhanahu wa ta'ala itu rahmatnya, diturunkannya 1 ke atas dunia. Bayangkanlah kasih sayang seorang ibu kepada anaknya itu dari rahmat yang 1 yang diturunkannya dulu. Contoh apa sayang amak ke anaknya tidak terhingga sepanjang jalan. Tapi itu baru 1 kasih sayang yang Allah turunkan ke atas dunia ini. Kemewahan-kemewahan, kesenangan-kesenangan yang bapak-bapak, ibu-ibu kita rasakan selama di dunia ini, itu 1 dari campuran sosodo dalam yang 1. Sayang orang tua ke anak, sayang anak ke orang tua, hormat tetangga kepada tetangga, sayang kita kepada kawan-kawan, teragak kita kepada guru kita. Itu 1 dari rahmat Allah Ta'ala. Kelapangan harta yang bapak-bapak, ibu-ibu rasakan selama di dunia kok, itu baru 1 dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan saja, dengan yang 1 itu saja lah tidak seketik lapang awak dia. Anin 99 lain, itu tiang rahim. Itulah yang akan disediakan untuk orang-orang yang beriman. Di mana tampaknya tu? Di akhirat. Di akhirat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, kenali dulu. Sabui namanya banyak-banyak. Apapun yang kita lakukan mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Pekerjaan baik yang kita lakukan mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Lah sudah bekojo beko, Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau laba buat macam itu berarti kita sudah berangsur-angsur mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk ke masjid tadi, dayuma masuk ke masjid, kaki kanan, Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaba rahmatika. Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaba rahmatika. Ya Allah, ampunilah dosa hamba ya Allah. Nak masuk masjid tadi minta ampun kita dulu. Dahulu kaki kanan,
Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaab rahmatika. Ya Allah, ampuni dosa hamba ya Allah, bukakan pintu rahmatmu ya Allah. Lah sampai di dalam masjid, lah ada teraso rahmat Allah Ta'ala di kitanya. Bagi yang merasonya, bagi yang tidak, enggak juga. Orang-orang yang kenal dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mereka betul-betul merasakan anugerah dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang pertama. Jadi syarat yang pertama, ilmu. Dari mana tentu dia gitu tu? Dari guru. Jangan sampai hidup di dunia tapi tidak berguru. Itu berbahaya. Jangan sampai selama hidup di atas dunia ini tapi tidak berguru. Tidak ada berguru dah. Definisi berguru bapak-bapak dan ibu-ibu, guru yang akan mengantarkan kita kenal dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia jonde'nya kepada kita tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tujuannya apa? Agar bekal kita menuju kampung halaman yang sesungguhnya cukup. Tidaklah biar. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, ada sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Orang yang akhir ucapannya, orang yang akhir ucapannya la ilaha illallah pasti masuk surga. Cuman itu ndak contoh sinetron tu dah, ndak contoh drama tu dah, ndak bisa diukiu-ukiu itu dulu, ndak bisa diukiu dah, ndak bisa dilukis dah. Kalau sinetron ada dalang belakangnya, bisa diaturnya ceritanya, tapi itu tu baru bisa terjadi dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagaimana caranya? Haruslah kita memperbanyak menyebut la ilaha illallah, dihayati maknanya, difahami artinya satu persatu. Karena dalam la ilaha illallah ada nafi namanya, ada isbat. La ilaha itu nafi tu, illallah tu isbat. Nafi menolak, isbat menerima. Nafi mengindahkan, isbat mengiyakan. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang disembah. Memang tidak ada Tuhan yang disembah illallah, selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan sampai isbat ini diabaikan, jangan sampai terabaikannya. Orang yang akhir ucapannya, kata Rasulullah, la ilaha illallah dakhalal jannah. Ambo lah beberapa kali menengok orang yang akhir ucapannya la ilaha illallah itu, dan ngatu-ngatu itu orang-orang yang memang semenjak masa hidupnya lah membiasakan menyebut itu. Jadi kalau akhir ucapannya ndak la ilaha illallah nah, apa ajaknya? Apa akhir ucapannya? Alhamdulillah dia umpama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tiba janjinya. Apa aja? Husnul khatimah, insyaallah. Husnul khatimah. Disabui dia bismillahirrahmanirrahim. Sampai janjinya. Apa aja? Husnul khatimah. Dan sesekali kita pula mau hukum uang le. Ikon deh. Mengaji nak seketik perajan, bersedekah perajannya. Mati sadaqallahul azim baca dia. Sadaqallahul azim mana oncak jadinya. Ya, oncak jadinya. Nabi Muhammad, itu yang terakhir. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum meninggal dunia, apa yang diucapkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ar-rafiqal a'la. Itu yang sabda Nabi. Ar-rafiqal a'la, di pangkuan Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin, ibunya orang-orang yang beriman. Pindahnya dari kamar Ummu Salamah di papa dek sahabat, pindah ke kamar Sayyidah Aisyah. Di pangku duduk Sayyidah Aisyah di paluk Nabi, di pangku dek Nabi bersandaunya di situ.
tiba malaikat minta izin. Minta izinnya nak ambil nyawa Nabi. Kadang-kadang indak sodo kita ni malaikat minta izin. Itu tu Nabi tu. Minta izin malaikat, dipilih ondek malaikat, wahai Muhammad, Allah Ta'ala titip salamnya ninya. Engkau diberikan pilihan oleh Allah Ta'ala ninya, dan baik kesehatan atau balik ke dayan ninya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ar-rafiqal a'la. Apa arti ar-rafiqal a'la tu? Teman yang maha tinggi. Dalam riwayat itu Nabi tidak mengatakan la ilaha illallah, tapi inti dari la ilaha illallah itu tidak disabui dia. Jadi suat jangan tergesa-gesa, suat ada orang sebelah rumah ndak ada apa tidak sabui dia dah. La ilaha illallah indah, alhamdulillah indah, bismillahirrahmanirrahim indah, sadaqallahul azim indah juga. Ndak ada dah painya. Jangan suat kita belum hukum lah. Latih ke masjid. Ponek ke masjid. Endak dah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, itu yang disabui di Nabi itu, man kana akhiru kalamihi, orang yang akhir ucapannya. Kita yang beriman go ada cikle namanya akhir nafas nama. Jadi ndak akhir ucapan saja lah. Tapi ada satu lagi akhir nafas. Ada akhir ucapan, ada akhir nafas kita. Ndak tersabui di ucapan la ilaha illallah dah. Tapi nafas kita setiap kali kalau masuknya kita mengakui keberadaan Allah. Itulah luar biasa. Jadi jangan sampai hati kita kosong dari menyebut la ilaha illallah. Ndak nak disabui di lidah dah. Ndak apa-apa juga dah. Disabui di lidah lebih elok. Ndak disabui di lidah dah. Hati kita selalu mengucapkan nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak akhir ucapannya, tapi akhir nafasnya. Dia mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ndak bisa dibuat-buat. Itu mesti dilatih oleh bapak-bapak dan ibu yang saya hormati. Waktu salat fardu Isya sudah masuk. Hamba mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Mudah-mudahan ada kesempatan waktu lain untuk melanjutkan kajian tadi. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar negara kita ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semuanya terhindar dari segala macam mara bahaya, keburukan dan kebusukan hati dan tangan orang-orang yang tidak ingin melihat persatuan kita. Dan kita terhindar dari segala macam wabah penyakit yang sedang berada di seluruh dunia ini. Amin amin Allahumma amin. Sekali lagi hamba mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.